Oke, lanjut. Tinggal 4 lagi ya, teman-teman. Semoga masih semangat. Nah, analisa yang ketujuh adalah kita harus bisa mengestimasi cadangan. Jadi, kita punya reservoir, kita tahu sistem kita itu bisa memberikan reserve atau cadangan minyak seberapa banyak. Nah, yang perlu kalian tahu, teman-teman, dari totalitas cadangan utama atau cadangan awal minyak yang ada dalam reservoir, itu tidak semuanya bisa kita produksi. Ada sebagian besar yang kita belum discover, kita belum temukan. Dan artinya kalau kita tidak temukan, kita belum temukan, kita tidak bisa memproduksi. Ada juga yang sudah di discovery, sudah ditemukan, sudah dibor seperti itu, udah tahu kalau di situ ada minyak, tapi belum bisa komersil. Kenapa? Misalnya terlalu mahal atau alat-alatnya belum tersedia, fasilitasnya belum tersedia. Makanya cadangan minyak yang sudah di-discover, sudah ditemui, tapi tidak bisa diproduksi secara komersil. Jadi di situ pun kita belum bisa produksikan, namanya contingent. Kalau tadi itu yang belum di-discover namanya prospektif. Nah, yang bisa kita produksi, yang bisa kita jual itu namanya reserve dan production. Nah, reservoir engineer itu perlu bisa memilah-milah ya, mana prospektif, mana contingent, mana reserve. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya kita punya lapangan yang luas seperti ini teman-teman, kita punya contingent resource tuh misalnya di bagian sini, bagian atas. Oke. Kemudian di dalam warna hijau itu semuanya namanya possible reserve. Jadi masih possible, belum tentu gitu ya. Kemudian ada lagi tingkat keyakinan lebih tinggi yang warna ungu namanya probable. Jadi probable tuh lebih tinggi daripada possible. Nah, ini probability atau kemungkinan kita mendapatkan minyak tuh lebih tinggi. Tapi ada yang lebih pasti lagi itu namanya proved. Jadi cadangan terbukti. Cadangan yang sudah kita bor, sudah kita produksi. Itu hanya bagian kecil aja, seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi ada yang sudah proved, yang sudah terbukti, tapi belum diproduksikan. Itu namanya proved, develop, non-producing. Ada namanya udah di-prove, tapi belum di-develop. Jadi dia cadangannya sudah terbukti, kita sudah tahu di situ ada reservoir, tapi belum dibor. Ada juga yang namanya proof develop. Jadi sudah dibor dan sudah diproduksikan. Nah, jadi kita perlu tahu ternyata porsi kita yang kita eksploitasi itu masih sangat sedikit ya, teman-teman. Dari totalitas cadangan yang kita punya sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana sih mengestimasi volumetric cadangan yang ada di bawah? Nah, itu kita perlu beberapa data. Kita perlu data area dari seismic, kita perlu data thickness atau H gross, ini dari data logging. Kemudian kita perlu netto gross, NTG, ini juga sama dari analisa logging, dari petrophysics analysis. Kita perlu data porositas, kita perlu data saturasi, ini semuanya dari core analysis ya, atau logging. Kemudian kita punya formation volume factor atau B, teman-teman pasti udah tahu. Ini kita analisa fluida atau analisa PVT. Dan kita juga punya RF atau recovery factor. Ini estimasi ya teman-teman. Jadi seorang reservoir engineer harus bisa menentukan dan meningkatkan recovery factor supaya kita mendapatkan ultimate recovery yang setinggi-tingginya. Jadi rumusnya sederhana seperti ini teman-teman. Area dikali thickness itu dapat volume. Volume kotor. Dikali net to gross, volume bersih. Dikali porositas itu artinya kita dapatkan volume dari porositas. Dikali 1 min SWI, berarti porositas mana yang terisi dengan minyak. Dikali RF, yang dari porositas ini, yang ada dalam reservoir ini, seberapa banyak yang bisa diproduksikan. Itulah jumlah dari estimate ultimate recovery kita, yang perlu kita prediksi atau estimasi. Nah, berikutnya, tadi itu masih terlalu sederhana, masih kotak sini, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya peta kontur, inilah yang dilakukan oleh teman-teman geologi. Jadi dari peta kontur, mereka membentuk perhitungan volumetrik seperti ini. Jadi ada dua rumus, trapezoidal dan prismoidal. Ini yang dilakukan oleh teman-teman geologi ya. Jadi bukan reservoir engineer, tapi kita perlu tahu. Jadi mereka mengestimasi berapa luas dan berapa tebal reservoir kita. Dan kemudian untuk net to gross, ini harus dianalisa oleh teman-teman petrofisik, yang dia bisa membedakan dari keseluruhan ini ya, gross rock, ada namanya gross rock.
Nah, tidak semua dari gross rock ini berisi reservoir. Dari gross rock ada kita reduksi lagi menjadi net sand. Jadi kita buang lapisan-lapisan shell, kita hitung sand-sand kita, reservoir-reservoir kita itu yang mana. Kemudian kita reduksi lagi, gitu ya, kita buang bagian shell-shellnya lagi, sampai kita dapatkan net reservoir. Dan terakhir, dari net reservoir, kita potong-potong lagi, kita buang bagian-bagian yang berisi air, sampai kita dapatkan namanya net pay. Nah, net pay inilah ketebalan-ketebalan di dalam reservoir kita yang berisi dengan minyak dan gas. Gitu ya. Jadi yang awalnya tebal kita seperti ini, tidak semuanya berisi minyak dan gas. Tebal segini itu masih gross rock. Terus kita buang shell-nya, jadinya net sand. Kita buang lagi lebih banyak lagi shell-nya, jadinya net reservoir. Kita buang yang ada airnya, jadinya net pay. Jadi seperti itu teman-teman perhitungan dari volumetric reserve yang kita punya.